Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore. Jadi di sini kita akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh dosen kita dengan mata kuliah kimia dasar. Nah, bisa ditampilkan screen-nya. Kita akan mulai dari nomor 1 yang dibawakan oleh Christina. Yang nomor 1, apa yang dipelajari dalam kimia dan bagaimana kimia dikembangkan. Kimia itu adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat atom, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, interaksi zat-zat melalui gaya antar molekul yang menghasilkan sifat-sifat umum dari materi, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Kimia terkadang disebut sebagai ilmu pengetahuan pusat karena menjamani ilmu-ilmu pengetahuan alam termasuk fisika, geologi, dan biologi. Kimia dikembangkan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara pengamatan atau pengetahuan deskriptif, diperoleh dengan merancang percobaan dan melakukan eksperimen. Yang kedua, pengetahuan teoritis, melalui langkah-langkah ilmiah sehingga muncul dan diciptakannya suatu teori. Teori yang telah ditemukan akan terus dibuktikan oleh peneliti lain demi memperkuat teori tersebut atau mungkin menyempurnakannya. Teori yang sudah mendekati sempurna akan diakui. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Udah jelas semua? Atau kecepatan aku ngomong? Bisa agak diperlambat, Chris? Aku ulang lagi? Boleh. Kimia itu adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat-sifat atom, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, interaksi zat-zat melalui gaya antar molekul yang menghasilkan sifat-sifat umum dari materi, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Kimia kadang disebut sebagai ilmu pengetahuan pusat karena menjamani ilmu-ilmu pengetahuan dalam pengetahuan alam termasuk fisika, geologi, dan biologi. Kimia dikembangkan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara pengamatan atau pengetahuan deskriptif, diperoleh dengan merancang percobaan dan melakukan eksperimen. Yang kedua, pengetahuan teoritis, melalui langkah-langkah ilmiah sehingga muncul dan diciptakannya suatu teori. Teori yang telah ditemukan akan terus dibuktikan oleh peneliti lain demi memperkuat teori tersebut atau mungkin menyempurnakannya. Teori yang sudah mendekati sempurna akan diakui. Ada lagi? Menurutku jelas. Jadi bisa aku lanjut? Oke, lanjut, Chris. Yang nomor 2, berikan uraian tentang batasan eksperimen dan teori. Terangkan pula apa yang dimaksud hipotesis, bagaimana teori dan eksperimen dihubungkan. Eksperimen merupakan program terencana untuk menguji hipotesis
yang diturunkan dari teori, di mana hipotesis berarti pernyataan prediktif dalam bentuk jika maka yang diturunkan sebagai konsekuensi teori. Eksperimen dilakukan untuk mengetahui bukti-bukti yang digunakan untuk mengkonfirmasi atau menyanggah hipotesis. Semakin akurat bukti, maka semakin cermat hasil eksperimen tersebut. Ada yang mau tanya? Ada lagi yang mau ditanya, guys? Lanjut aja, Chris. Udah nggak ada. Udah jelas. Ya, aku panjang soalnya. Yang nomor 3, jelaskan kemungkinan langkah-langkah metode ilmiah yang digunakan oleh Lavoisier dalam merumuskan hukum konservasi massa. Yang pertama itu dengan cara pengamatan atau observasi, yaitu dilakukan secara kualitatif. Misalnya logam raksa berwujud cair pada suhu kamar, ataupun kuantitatif, misalnya tekanan gas pada keadaan standar yaitu sebesar 1 atm. Pengamatan kuantitatif disebut juga pengukuran. Yang kedua dengan cara mencari pola hasil pengamatan. Proses ini sering melahirkan rumusan berupa hukum alam. Hukum alam yang digali oleh manusia merupakan suatu pernyataan yang mengungkapkan perilaku umum suatu objek atau gejala yang diamati. Yang ketiga dengan cara perumusan teori, yaitu suatu teori terdiri atas sejumlah asumsi sebagai pijakan untuk menerangkan perilaku materi yang diamati. Jika hipotesis sementara sejalan dengan kajian-kajian sejumlah percobaan, maka hipotesis tersebut disebut teori atau model. Yang keempat yaitu dengan cara pengujian teori. Secara ideal, teori dalam ilmu pengetahuan alam harus selalu dikoreksi dan dikaji terus-menerus, sebab teori merupakan gagasan manusia untuk menerangkan perilaku umum yang diamati berdasarkan pengalamannya. Teori harus terus disempurnakan melalui percobaan dengan cara menyempurnakan baik metode maupun peralatan yang digunakan. Di samping itu, dapat juga dilakukan melalui simulasi komputer agar pendekatan yang diterapkan lebih mendekati gejala alam yang sebenarnya. Yang kelima, eksperimen dan pengukuran. Kimia merupakan ilmu pengetahuan yang dilandasi berbagai eksperimen atau percobaan. Salah satu syarat suatu eksperimen dinyatakan valid adalah bersifat reprodusibel atau menghasilkan hasil yang sama ketika eksperimen dilakukan kembali. Ada yang mau tanya? Jelas. Oke, yang keempat, definisikan istilah materi. Materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Materi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menempati volume dan memiliki massa. Materi itu sendiri bisa berupa benda padat, cair, atau gas. Ada yang mau kalian tanya? Gak ada. Lanjutkan. Yang kelima, apa perbedaan antara massa dan berat? Massa adalah satuan skalar untuk menunjukkan jumlah suatu materi atau juga kelembaban. Ia hanya memiliki nilai, karena itu massa bersifat konstan. Biasanya satuan yang kita kenal adalah kilogram, ton, dan lain-lain. Berat adalah satuan gaya. Ia berbentuk vektor. Selain memiliki nilai, ia juga memiliki arah. Gaya berat adalah massa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Sehingga rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Satuannya adalah Newton. Sederhananya, massa bersifat konstan, sedangkan berat dapat berubah-ubah tergantung percepatan yang dialaminya. Ada yang mau kalian tanya? Aku lanjut ya. Keenam, golongkan materi menurut wujud fisiknya dan wujud kimianya.
Berdasarkan sifat kimia, materi digolongkan menurut komposisi dan sifat materi. Yang pertama itu unsur, yaitu zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia sederhana dengan reaksi kimia biasa atau bukan reaksi nuklir. Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah zat murni yang dapat terurai dengan reaksi kimia biasa membentuk zat-zat lain yang lebih sederhana. Senyawa merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia. Adapun contoh dari senyawa misalnya itu minyak bumi, karbohidrat, lemak, protein, kapur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, campuran. Suatu materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya dinamakan campuran. Dengan kata lain, suatu jenis materi dikatakan campuran apabila materi tersebut memiliki keragaman dalam komposisi dan sifat-sifat zat asalnya masih tampak. Campuran dapat dikenal secara langsung disebabkan keragaman komponen penyusunnya. Walaupun demikian, kadang-kadang komponen penyusun campuran demikian halus, sehingga bila diamati tanpa bantuan alat mikroskop, sukar dibedakan komponen-komponen penyusunnya. Aku dah. Ada kan mau tanya? Atau mau dilanjut langsung? Itu aja lah ya. Ya udah, nanti kalau kalian mau ininya aku kirim ke grup ya jawabannya. Suaraku pelan kalinya atau kayak mana? Pas. Pas kedengaran. Sekarang nomor 7. Definisikan apa yang dimaksud dengan kerapatan dan jelaskan manfaatnya. Kerapatan adalah besarnya massa pada suatu volume yang dinyatakan dalam satuan kilogram per meter pangkat 3. Atau juga kerapatan adalah perbandingan antara massa dan volume zat itu pada temperatur dan tekanan tertentu. Dapat dirumuskan yaitu Rho sama dengan M per V. Kerapatan juga sering disebut dengan massa jenis. Manfaat dari kerapatan tersebut adalah satu, digunakan dalam pembangunan jalan tol dan jembatan layang menggunakan konstruksi beton dengan menggunakan rangka baja agar strukturnya kuat dan tidak roboh dipakai oleh berbagai kendaraan berat. Yang kedua, kapal selam yang dapat terapung, melayang dan tenggelam karena konsep dari kerapatan atau massa jenis. Yang ketiga adalah gas helium yang digunakan sebagai pengisi balon udara karena kerapatan gas helium lebih kecil dari kerapatan udara. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Lanjut. Sudah. Sekarang nomor 8. Berdasarkan data berikut, apakah metana tergolong unsur atau senyawa? Titik leleh sama dengan minus 122,5 derajat Celcius. Titik I sama dengan minus 161,5 derajat Celcius. Pembakaran di udara membentuk air dan karbon dioksida. Jawabannya adalah metana adalah senyawa karena metana terdiri dari dua unsur, yaitu karbon dan hidrogen. Rumus kimianya CH4. Itu metana dapat mengalami reaksi pembakaran karena atom karbon dan hidrogen mudah terbakar. Selain itu, pembakaran langsung hidrogen di udara dapat menghasilkan air, sedangkan karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tak sempurna dari senyawa karbon. Apakah ada yang mau ditanyakan? Yuk. Jadi dia cuman menggolongkan aja ya, bukan menghitung ya. Enggak. Nah, ya udah. Kalau Lanjut. di Kira tadi menghitung dia. nomor 9, manakah yang tergolong perubahan fisik dan perubahan kimia? A.
pelelehan garam dapur merupakan perubahan fisik. B. Pembakaran belerang merupakan perubahan kimia. C. Paratan besi merupakan perubahan kimia. D. Penguapan alkohol merupakan perubahan fisika. Pelarutan gula ke dalam air merupakan perubahan fisika. Ada yang mau ditanyakan? Lanjutlah. Oke, nomor selanjutnya. Nomor 10. Simpulkan apakah keadaan berikut merupakan sifat fisik atau kimia zat. Yang A. Logam litium mempunyai kerapatan 0,5 gram per cm. Jawabannya adalah merupakan sifat fisik karena kerapatan merupakan salah satu dari sifat fisik. Yang B. Natrium klorida larut baik dalam air. Jawabannya adalah sifat kimia karena natrium klorida terdisosiasi dalam ion Na positif dan ion Cl negatif. Jadi dia termasuk dalam sifat kimia. Yang C. Natrium karbonat menghasilkan segelembung gas merupakan sifat kimia karena dia menghasilkan unsur yang memiliki hasil reaksi yaitu gas. Lalu yang D. Karbon dioksida jika dimasukkan ke dalam cairan asam klorida merupakan sifat kimia karena terbentuknya zat baru yaitu gas. Lalu yang E. Kalium kromat berwarna kuning dan zat kristalin merupakan sifat fisik karena kalium kromat memiliki warna kuning dan warna adalah salah satu dari sifat fisik, dan zat kristalin merupakan keadaan suatu unsur merupakan sifat fisik juga. Lalu yang F. Intan terbakar dalam oksigen merupakan sifat kimia karena unsur atau senyawa yang terbakar merupakan salah satu dari sifat kimia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, lanjut ya. Nomor 11. Golongkan materi berikut ke dalam campuran zat tunggal, larutan, senyawa, atau unsur. A. Materi X keadaan aslinya serba sama setelah dipanaskan, terurai menjadi gas tak berwarna, dan suatu logam berwarna perak. Gas dan logam keduanya tergolong unsur. Materi X adalah campuran dan merupakan campuran homogen karena materi X serba sama, dan juga melalui proses distilasi atau dipanaskan yang merupakan metode pemisahan campuran homogen. Oleh karena itu, berdasarkan ciri-cirinya, materi X adalah campuran homogen. Lalu yang B, materi Y berupa serbuk berwarna abu dan serba nekat. Materi tersebut dengan mudah dapat dipisahkan oleh magnet menjadi serbuk berwarna hitam dan putih. Jika materi Y dipanaskan, terjadi perubahan bentuk materi R yang berwarna gelap dan tidak tertarik oleh magnet. R adalah suatu keadaan dan suatu padatan dan serba sama, dapat meleleh sempurna dan membentuk cairan serba sama juga. Jawabannya adalah materi Y merupakan campuran heterogen karena dapat dipisahkan dengan mudah oleh magnet. Oleh karena itu, dari ciri-ciri tersebut, materi Y dapat digolongkan campuran heterogen. Ada yang kurang jelas, teman? Ada yang mau ditanyakan? Aku enggak sih. Kau sampai nomor berapa tadi? Nomor 12, satu nomor lagi. Oh ya, lanjut aja. Maksudku biar dibikin link baru.
Ternyata nggak bisa punya aku. Nomor Lanjut. 12. Nomor 12 terdapat dua cuplikan berwujud cairan, yaitu cuplikan 1 berupa senyawa, cuplikan 2 berupa campuran serba sama. Bagaimana membedakan kedua cuplikan tersebut melalui percobaan? Cara untuk membedakan cuplikan 1 dan 2 dapat dilakukan melalui beberapa metode. Salah satunya adalah dengan melakukan destilasi agar setiap komponen dalam campuran dan senyawa dapat terpisah menjadi beberapa komponen sehingga kita dapat mengidentifikasi zat-zat atau unsur yang terkandung pada cuplikan 1 dan 2. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aku udah jelas. Nanti kirim aja jawabanmu ke grup biar lebih jelas lagi orang ini bacanya. Aku stop dulu ya, biar buat link baru aja. Nanti jadi terpotong. Baiklah, kita lanjutkan. Yang nomor 13, suatu zat berwarna merah dibakar dalam oksigen murni menghasilkan dua senyawa yang berbeda. Apakah zat tersebut tergolong unsur? Seperti yang kita ketahui bahwa unsur itu merupakan suatu golongan zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lainnya atau tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi menurut soal ini jawabannya adalah bukan karena zat yang berwarna merah tersebut sudah menghasilkan dua senyawa yang berbeda setelah dibakar. Apakah ada yang bertanya? Jadi dia termasuk unsur. Kayak menurutku bukan, karena masih bisa karena melalui pembakar masih bisa menghasilkan dua senyawa yang berbeda. Berarti dia senyawa. Enggak juga. Iya. Jadi apanya? Iya. Jadi apanya? Senyawa. Oke. Terus yang nomor 14 di sini agak bingung, agak susah aku jawabnya. Yaitu soalnya suatu materi X merupakan cairan jernih dengan titik didih 82 derajat Celcius. Pemanasan terhadap materi X menghasilkan gas tidak berwarna dan suatu residu berbentuk padatan berwarna putih dengan titik leleh 35 derajat Celcius. Kemudian gas yang dihasilkan itu dapat dimanfaatkan membentuk materi ketiga, yaitu cairan jernih dengan titik didih 80 derajat Celcius. Apakah materi X tersebut senyawa atau campuran? Ada yang bisa bantu? Atau ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya, karena di sini aku agak kebingungan juga. Atau kita lanjutkanlah dulu, nanti di akhir kita diskusikan yang belum bisa terjawab. Oke. Bentar. Nomor 15, serbuk berwarna hitam ditempatkan dalam tabung kaca, kemudian gas hidrogen dilewatkan melalui tabung itu dan dipanaskan. Setelah beberapa saat, serbuk menjadi berwarna merah dan terbentuk uap air. Jelaskan bahwa serbuk itu bukan suatu unsur. Serbuk hitam tersebut bukan unsur
karena unsur tidak dapat disederhanakan lagi. Tapi pada percobaan yang ini terjadi reaksi pembakaran gas hidrogen sehingga menghasilkan uap air dan merubah warna sehari tersebut menjadi merah. Intinya kayak unsur itu kan kayak nggak bisa disederhanakan lagi, tapi kalau mengikuti dari soal ini kayaknya membentuk uap air. Jadi menurutku enggak lah. Ada yang mau ditanyakan? Yang kata-kataku susah. Berarti enggak. Ada lagi? Aku nggak ada. Bentar. Oke. Yang nomor 6, yang nomor 16, minyak bumi hasil pengeboran masih merupakan campuran dari minyak bensin, minyak tanah, solar, dan residu lainnya. Terangkan cara pemisahan minyak bumi tersebut. Yang pertama ada destilasi. Destilasi ini kayak penyulingan minyak. Itu dipisahkan melalui diridinya. Minyak mentah dipanaskan dengan uap air bertekanan tinggi hingga bersuhu 600 derajat Celcius. Uap minyak, ini yang kuterangkan ini destilasi bertingkat ya. Yang itu yang pertama minyak mentah dipanaskan dengan uap air bertekanan tinggi sampai 600 derajat Celcius. Uap minyak yang terbentuk dialirkan untuk ditampung di dalam menara destilasi. Uap minyak di dalam menara destilasi dipindahkan ke dalam dengan melewati plat-plat atau tray. Masing-masing tray mempunyai banyak lubang yang juga dilengkapi penutup gelembung untuk mengaliri uap. Terus selama proses perjalanan tersebut, uap minyak mentah mendingin. Sebagian uap minyak mentah mencapai titik kondensasi membentuk zat cair. Sedangkan zat cair yang didapat berdasarkan suhu tertentu tersebut disebut dengan fraksi. Untuk fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan mengalami kondensasi pada bagian bawah menara destilasi. Sedangkan untuk fraksi yang memiliki titik didih rendah akan berada di bagian atas menara destilasi. Yang kemudian ada yang disebut dengan destilasi sederhana. Kalau yang destilasi sederhana, dasar pemisahan minyak bumi mentah dilakukan dengan memisahkan titik diri yang cukup jauh atau dengan menggunakan salah satu komponen yang memiliki sifat volatil. Waktu campuran minyak bumi mentah dipanaskan, komponen yang memiliki titik didih lebih rendah menguap terlebih dahulu. Bukan hanya perbedaan titik didih aja, perbedaan bisa diketahui dari kolektif, yakni kecenderungan sebuah komponen untuk menjadi gas. Untuk destilasi sederhana ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tekanan atmosfer. Yang ketiga ada destilasi fraksionisasi. Pada destilasi fraksionisasi ini melakukan pemisahan 2 atau lebih komponen berwujud cair dari sebuah larutan berdasarkan pada perbedaan titik didih. Destilasi fraksionisasi diperuntukkan untuk campuran yang memiliki titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan juga menggunakan tekanan atmosfer atau bertekanan rendah. Perbedaannya dengan destilasi sederhana itu terletak pada kolom fraksionisasi, di mana pada destilasi fraksionasi kolom tersebut mengalami pemanasan dengan suhu yang berbeda-beda untuk setiap platnya. Yang keempat ada destilasi uap. Destilasi uap digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih di atas 200 derajat Celcius.
Distilasi ini juga bisa menguapkan senyawa yang memiliki titik didih 100 derajat Celcius dengan menggunakan tekanan atmosfer, menggunakan air mendidih atau uap. Dasar dari distilasi uap ini yaitu dapat dipakai pada campuran yang tidak larut dalam air di semua suhu, namun masih bisa dapat didistilasi dengan menggunakan air. Yang kelima, ada distilasi vakum. Distilasi vakum ini biasanya digunakan untuk senyawa yang tidak stabil, artinya dapat terkomposisi baik sebelum atau memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Pada distilasi vakum tidak dapat menggunakan pelarut bertitik didih rendah jika kondensor menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak bisa dikondensasi oleh air. Ada juga caranya dengan absorpsi. Biasanya digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih tinggi dengan gas. Dalam hal ini digunakan minyak gas untuk menyerap gasolin alami yang berasal dari gas-gas basah. Gas ini berasal dari tank penyimpanan gas yang diperoleh dari pemanasan matahari, lalu diserap ulang oleh tanaman. Proses absorpsi ini dilakukan untuk mengabsorpsi hidrokarbon berfraksi ringan serta memperbaiki kapasitas absorpsi minyak. Ada juga melalui adsorpsi. Ini merupakan sebuah cairan, fluida atau gas berikatan dengan padatan atau cairan lainnya dan membentuk lapisan tipis atau film di permukaannya. Pada adsorpsi ini dilakukan untuk mendapatkan komponen berat dari gas. Hasil yang diperoleh dari proses ini berupa seperti yang sering bensin dan gas bumi berupa arang aktif. Kemudian ada lagi filtrasi. Pada proses ini untuk memindahkan lilin yang terdapat pada lilin yang mengandung destilasi. Jika filtrasi menggunakan tanah liat berguna untuk dekolorisasi fraksi. Yang selanjutnya ada kristalisasi. Sebelum memasuki tahap filtrasi, lilin harus dibekukan atau dikristalisasi. Untuk menyesuaikannya menggunakan kristal dengan cara cooling dan stirring. Bagian lilin yang tidak diperlukan dipindah dan akan menjadi lilin mikrokristalin yang bisa diperjualbelikan. Kristalisasi sendiri merupakan proses pembentukan padatan yang berasal dari larutan endapan melt atau endapan dari gas. Yang terakhir ada ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses memisahkan zat dengan berdasar pada perbedaan kelarutan terhadap dua cairan tidak terlarut, biasanya antara air dengan pelarut organik. Proses ekstraksi sendiri didasari dari bahan tertentu yang berada pada dua bagian dengan sifat larut yang berbeda. Ada pertanyaan? Sebenarnya kepanjangan jadi bingung apa yang tanya. Nanti kirim aja lah. Oh, nanti aku kirim apanya. Materinya. Oke. Ya lah kan. Oke, yang selanjutnya nomor 17. Kuningan merupakan paduan antara logam seng dan tembaga. Jelaskan apakah kuningan tersebut termasuk molekul unsur, molekul senyawa, atau tersusun atas atom-atom unsur penyusunnya. Kuningan termasuk molekul senyawa, karena kuningan itu terbuat dari campuran tembaga dan seng. Udah, ada pertanyaan? Istilahnya kayak senyawa ini kan yang kayak kita ketahui bukan mana bilangnya, bukan sendiri, maksudnya bisa dari beberapa. Maksudnya
Nantinya. Oh, tunggu. Kan seperti yang kita ketahui, kalau unsur itu cuma satu. Kalau senyawa itu bisa disederhanakan, macam itu. Ada pertanyaan? Enggak. Yang nomor 18, jelaskan hukum komposisi tetap dan tunjukkan bagaimana hukum tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara senyawa dan campuran. Hukum komposisi tetap atau yang bisa disebut dengan hukum Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari berbagai unsur-unsur dengan perbandingan massa yang sama. Pada saat Proust menentukan hukum ini, Proust memberikan suatu kontribusi pada konsepnya mengenai bagaimana unsur-unsur tersebut dapat membedakan mana yang senyawa dan mana yang campur. Ada yang mau tanyakan? Itu kan aku, Bang. Baiklah, kalau nggak ada yang mau tanyakan, sekian dari saya. Baiklah, 19. 19. Terangkanlah mengapa hukum komposisi tetap konsisten dengan teori atom Dalton. Itu karena pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan sebuah teori atom yang berdasarkan pada hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan ganda yang menjelaskan tentang atom dan bagaimana unsur membentuk senyawa. Dan Dalton mendefinisikan hukum ini sesuai pengamatan-pengamatan terhadap nilai-nilai perbandingan Proust sebagai penemu hukum komposisi tetap atau hukum perbandingan tetap. Ada pertanyaan? Enggak. Nomor 20. Berapakah banyak amonia yang dapat dibuat dari 12 gram nitrogen dan 12 gram hidrogen? Amonia terdiri dari 82 nitrogen dan 18 hidrogen. Ini menjelaskan gimana? Oh, yang ini pakai rumus ya? Ya, Bilang aja misalnya rumusnya ini gitu. Nanti kirim aja penyelesaian. jadi massa hidrogennya didapat dari 12 gram dibagi 82 gram dikali 18%, yaitu 2,6 gram. Lalu 2,6 gramnya ditambahkan dengan 12 gram nitrogen. Jadi jumlah amonianya adalah 14,6 gram. Apakah ada pertanyaan? Lanjut dah. Nomor 21. Cuka putih adalah larutan asam asetat dan air. Asam asetat mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan berurut 1:2:1. Jika hasil analisis terhadap cuplikan cuka ditemukan 2% berat karbon, berapa persen massa asam asetat dalam cuka putih tersebut? Jadi massa asetatnya adalah kan ditentukan 2% karbon. Jadi kalau karbonnya 2%, berarti hidrogennya jadi 4% dan oksigennya jadi 2%.
lalu ditambahkan 2% tambah 4% ditambah 2% menjadi 8%. Ada pertanyaan? Oke, paham. Nomor 22. Nomor 22. Sampel natrium hidrogen karbonat NaHCO3 sebanyak 8,4 gram ditambah ke dalam larutan asam asetat yang beratnya 20 gram. Kedua campuran tersebut mengadakan reaksi disertai pembebasan gas karbon dioksida. Setelah bereaksi, berat campuran dalam reaktor 24 gram, berapakah massa karbon dioksida yang hilang selama reaksi? Jadi, tinggal menambahkan NaCO3 sama larutan asam asetat, lalu dikurang sama berat sesudah bereaksinya itu. Jadi hasilnya adalah 4,4 gram. Apakah ada pertanyaan? Apa tadi rumusnya? Tinggal ditambah aja. Yang itu NaCO3 ditambah asam asetatnya 20 gram. Dikurang hasil reaksinya itu 24 gram. Menjadi 4,4 gram. Ya, massa yang hilang. Ya, nanti lihat dari apa aja. Ya. Lanjutlah. Nomor 23. Logam seng bereaksi dengan kristal belerang yang berwarna kuning menghasilkan serbuk putih seng sulfida. Seorang siswa menemukan bahwa 65,4 gram seng dapat bereaksi dengan 32,1 gram belerang. Berapakah gram seng sulfida yang dapat dihasilkan dari 20 gram logam seng? Jadi logam seng ini kan, logam seng sama belerang ini dibandingkan jadi 2:1. Lalu direaksikan jadi ke 20 gram jadi 20 banding 10. Jadi hasilnya 30 gram. Apakah ada pertanyaan? Atau lanjut? Lanjutlah. Nomor 24. Amonia mengandung 17,65% hidrogen dan 82,35% nitrogen. Jika 5.295 gram hidrogen bereaksi sempurna dengan 24.705 gram nitrogen membentuk 30 gram amonia, tunjukkan bahwa data tersebut sesuai dengan hukum komposisi tetap. Ini belum bisa aku jawab, jadi masih belum tahu. Udah guys, sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 25, yaitu kedalaman 1000 liter air sumur ditambahkan kaporit sebanyak 1 sendok makan atau kira-kira 39 gram. 3 gram. Berapa kadar kaporit dalam air itu dalam satuan BPJ? Jawabannya, diketahui volume air sama dengan 1000 liter, yaitu yang diubah ke mililiter
dengan hasil 10 pangkat 6 ml. Dan massa airnya itu sama dengan volume airnya, yaitu 10 pangkat 6, tapi dalam satuan gram. Dan massa kaporitnya yaitu 3 gram. Dan yang ditanya berapa kadar kaporit, yaitu dengan rumus massa kaporit per massa air dikali volume air, yaitu dengan langkah-langkah 3/10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 6 dengan hasil 3 BPJ. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya akan lanjut dengan soal nomor 26, yaitu siklopropana tersusun dari 14,286% hidrogen dan 85,714% karbon. Jika dalam siklopropana terkandung 24 gram hidrogen, berapa gram karbon yang terdapat dalam siklopropana? Yaitu yang diketahui berat atom yaitu C sama dengan 85,714, yaitu bisa diubah menjadi 85,7%, dan berat atom H yaitu 14,286 yang bisa diubah menjadi 14,3%, dengan massa hidrogen yaitu 24 gram. Jawabannya dengan rumus berat atom C per berat atom H dikali massa H, yaitu 85,7% per 14,3% dikali 24 gram, yaitu dengan hasil 143,832 gram, yaitu dengan yang dapat disingkat menjadi 143,83 gram. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas kok. Baiklah, kalau jelas saya akan lanjutkan ya dengan nomor 27, yaitu tunjukkan bahwa data berikut mengikuti hukum kelipatan berganda dengan senyawa A 63,6% nitrogen dan 36,4% oksigen, dan senyawa B yaitu 46,7% nitrogen dan 53,3% oksigen. Dengan jawabannya, perbandingannya A banding B, yaitu dengan nitrogen 63,6 dibagikan dengan oksigennya 36,7 dengan hasil 1,75, yaitu dengan perbandingan 1:2 dan menghasilkan banding 1. Dan dengan perbandingan B, yaitu dengan nitrogen 46,7% dibagi dengan 53,3% dan mendapatkan hasil 0,87 dengan perbandingan 1:1 yang menghasilkan 1. Maka perbandingan N1 dan N2 yaitu 2:1 dan O1 dan dibanding O2 sama dengan 1:1. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanya? Jelas kok. Baiklah, kalau sudah jelas saya akan melanjutkan dengan nomor soal 28, yaitu logam seng bereaksi dengan kristal belerang berwarna kuning menghasilkan serbuk putih seng sulfida. Seorang pakar kimia menetapkan bahwa 65,4 gram seng bereaksi dengan 32,1 gram belerang. Berapa gram seng sulfida dapat dihasilkan dari 20 gram seng? Yaitu dengan demikian diketahui perbandingannya Zn banding S, yaitu 65,4 banding 32.
32,1 dengan hasil 2:1. Jika Jn direaksikan dengan 20 gram, maka 20 gram ditambahkan dengan 10 gram, yaitu dengan hasil JNS sama dengan 30 gram. Apakah jelas atau kecepatan? Sudah jelas. Baiklah, saya akan lanjut dengan soal nomor 29, yaitu amonia adalah gas dengan bau menyengat. Komposisi amonia tersusun dari atom nitrogen dan atom hidrogen dengan perbandingan 1:3. Suatu cuplikan amonia mengandung 7,933 gram nitrogen dan 1,712 gram hidrogen. Berapakah atom N relatif terhadap H? Dengan jawaban yang dicari yaitu MR amonia. MR amonia dapat dirumuskan dari ARN ditambah ARH, yaitu 7,933 ditambah 1,712 gram yang dengan hasil 9,645 gram. Apakah sudah jelas atau ada tambahan dari teman-teman? Udah selesai. Baiklah, saya akan lanjutkan dengan soal nomor 30, yaitu selesaikan penyetaraan satuan berikut. Dengan A 13 derajat Celcius yang dapat disetarakan dengan Kelvin yaitu 286,15 Kelvin. Dan B 250 kilojoule dapat disetarakan ke joule yaitu 250.000 joule. Dan yang C 750 kalor dapat disetarakan ke kilojoule yaitu 3,138 kilojoule. Dan yang D 4,2 kilojoule yang akan disetarakan ke LATM dengan hasil 39,869 LATM. Dan yang E 45 km per sekon dapat disetarakan ke kilometer per horse yaitu 162.000 km per horse. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanya, boleh. Gar, kok bikin jalan nyari? Gak ada. Langsung dicari aja. Baru first. Oh ya udah. Tutuplah, ayo. Jadi soal yang belum kejawab itu, Ya, soal yang harus kita jawab. aku udah ku cari nomor 14. Bentar ya. Karena yang nomor 14 itu coba dikasih dulu soalnya nomor 14. Nah, aku baca ulang soalnya ya. Suatu materi X merupakan cairan jernih dengan titik didih 82 derajat Celcius. Pemanasan terhadap materi X menghasilkan gas yang tidak berwarna dan suatu residu berbentuk padatan berwarna putih dengan titik meleleh 135 derajat Celcius. Kemudian, gas yang dihasilkan itu dapat dimampatkan membentuk materi ketiga yaitu cairan jernih dengan titik didih 80 derajat Celcius. Apakah materi X tersebut tergolong unsur senyawa atau campuran? Dari data itu ditunjukkan bahwa X itu titik didihnya 82 derajat Celcius. Pemanasan terhadap materi X itu menghasilkan gas yang tidak berwarna dan residu yang berbentuk padatan putih
dan titik lelehnya 135 derajat Celcius. Gas yang dihasilkan itu membentuk materi ketiga, yaitu cairan jernih dengan titik didih 80 derajat Celcius. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa materi X itu merupakan campuran, karena zat tersebut dapat dua zat dengan komposisi tidak tetap dan masih mengandung zat asalnya. Intinya dia memiliki dua zat dengan komposisi yang tidak tetap dan zat-zatnya masih mengandung zat asal. Ada pertanyaan? Selengkapnya nanti ku kirim pun. Sekian dariku. Tadi jawabanmu apa, Yuk? Tergolong kemana dia? Itu tergolong ke campuran. Nantilah selengkapnya ku kasih. Sama nomor berapa tadi? Nomor 24. Nomor 24. Tunggu, aku udah dapat. Oke. Nomor 24, amonia mengandung 17,65 hidrogen dan 82,35 nitrogen. Jika 5.295 gram hidrogen bereaksi sempurna dengan 24.705 gram nitrogen membentuk 30 gram amonia, tunjukkan bawah data tersebut sesuai dengan hukum komposisi tetap. Jawaban: reaksi pembentuk amonia sama dengan N2 ditambah 3H2 sama dengan 2NH3. Jika direaksikan 24.705 gram nitrogen dengan 5.295 gram hidrogen dengan massa nitrogen dan hidrogen adalah 82,35% dan 17,65% yang bereaksi adalah GRH sama dengan 24.705 per 82,35% dikali 17,65%, yaitu 5.295 gram, sehingga GRNH3 per GRN ditambah GRH sama dengan 30 gram, sehingga terbukti bahwa seperti soal di mana massa amonia adalah 30 gram. Sekian dari saya. Jadi udah semuanya. Nggak ada lagi yang nggak jawab. Aman. Tutup lah. Tinggal tutup lah. Oke lah. Sekian dari hasil diskusi kita pada hari ini. Semoga jawaban-jawaban yang telah kita berikan itu membuahkan hasil yang baik. Sekian, terima kasih.